Banyak sekali para dulurku semua, terutama pecinta burung perkutut lokal alam, ya dia masih bingung cara membedakan burung perkutut Katurangan Sri Lumbung dengan Katurangan yang bukan Sri Lumbung. Bahwasanya Katurangan Sri Lumbung itu berpatokannya hanya tidur di tempat pakan saja, yang sebetulnya adalah ada ciri khususnya dan ada pakemnya. Kembali lagi di channel Pak DBF, yaitu pembahasan seputar burung perkutut lokal alam. Video kali ini saya akan mengulas tuntas tentang yang namanya Katurangan Sri Lumbung. Nah, Katurangan ini sangat booming sekali di kalangan masyarakat ya, dan pula sangat dicari-cari di kalangan masyarakat, yaitu Katurangan Sri Lumbung. Nah, kali ini saya akan mengulas tuntas berdasarkan satu dari pakemnya, kedua dari kesimpulan para sesepuh, pinisepuh, pemaham sekaligus pengamat dari Katurangan lokal alam. Jadi tidak ngasal saja, tidak mengambil dari suatu konten kreator yang lain, tidak, melainkan ini dari pakemnya dan ini dari kesimpulan para sesepuh, pinisepuh, pemaham sekaligus pengamat burung perkutut lokal alam, seperti itu. Burung perkutut sendiri, terutama Katurangan Sri Lumbung ini, ciri matinya itu dari pakemnya bagaimana sih? Terus makna Sri Lumbung itu maknanya apa? Dan sebelum ke topiknya, bagi dulurku semua, silakan yang belum subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Yang sudah subscribe saya ucapkan matur nembah nuwun, dan jangan lupa di share dulu ya. Saya bahas satu persatu dulu, yaitu dari nama Katurangan. Katurangan adalah ciri mati atau tanda, ya gampangnya ya, ciri mati atau tanda. Nah, Katurangan ini bisa berupa satu bulu putih, bulu terbalik ya, terus dari sisik kaki yang nyilang setengah, ada pula yang nyilang dari bawah sampai atas seperti itu, ada pula dari wulesnya yang warna agak keemasan dan lain-lain. Itu adalah bentuk tanda ataupun ciri mati yang dinamakan Katurangan. Nah, sedangkan Sri sendiri itu adalah salah satu tokoh yang dipercaya sebagai kalangan masyarakat, terutama di Pulau Jawa pada zaman dahulu, yaitu di Hindu dan di Sunda, yaitu Dewi Sri atau Dewi Padi. Sebutan nama lainnya yaitu Nyai Pohaci atau Sang Hyang Asri kalau di daerah Sunda. Nah, ini adalah Dewi Padi, seperti itu. Nah, di kalangan masyarakat sampai sekarang di daerah saya pun masih menggelar yang namanya itu Mapaksri, yaitu Mapaksri itu bentuk rasa syukur, seperti itu, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan panen yang bagus. Di saya, tempat saya namanya Mapaksri, cara gampangnya ini selamatan. Nah, ini masih ada, dan di kalangan masyarakat pula ada yang ketika menggelar seperti ini, kedepannya lagi ketika kita nandur ataupun kita bercocok tanam, berbuah hasil dan melimpah dan bagus, seperti itu ya. Ini adalah simbol dari kemakmuran dan kesuburan, yaitu Dewi Sri atau Sang Hyang Asri, seperti itu ya. Sedangkan lumbung sendiri itu adalah tempat penyimpanan hasil panen. Lumbung. Nah, lumbung di kalangan masyarakat Sunda ataupun daerah Banten ya, itu pakainya rumah, seperti itulah. Sedangkan di daerah saya pakainya itu rumah tapi di belakang rumah, jadi separohnya itu letakkan sebagai tempat hasil panen, terutama dari padi, jagung dan lain-lain. Nah, itu adalah lumbung, tempat penyimpanan hasil panen, seperti itu dulu ya. Kenapa burung ini dinamakan Katurangan Sri Lumbung? Bahwasanya ketika burung dengan ciri matinya yang tidur di depan bukan di depan, yang tidurnya dia nunggoni tempat pakannya, dia berkaturangan Sri Lumbung, seperti itu, yaitu sebuah simbol dari kemakmuran dan kesuburan. Itu adalah Katurangan Sri Lumbung. Tetapi di kalangan masyarakat sendiri banyak yang salah, seperti itu, banyak yang salah. Dikiranya burung yang tidurnya di tempat pakan
itu adalah katurangan Sri Lumbung. Itu adalah yang salah, ya. Pada dasarnya katurangan Sri Lumbung adalah katurangan dengan ciri mati ketika dia tidur arah duburnya itu di luar, bukan di dalam. Jadi ini kakinya, ya, posisinya kepala di sini tapi duburnya di bawah. Ini adalah katurangan Sri Lumbung. Tempat pakannya itu bersih, tidak diisi kotorannya burung. Ada sebagian orang yang menyimpulkan bahwasanya kalau burungnya dia tidur di tempat pakan, tapi kotorannya kotor, itu adalah katurangan Sri Lumbung. Nah, itu salah. Itu salah. Kita bermain pakai logika aja, jangan pakai pakem ya. Lumbung ini kan tempat pakan, tempat penyimpanan makanan ya. Kenapa kok dalamnya ada kotorannya, ada tainya? Kan kemproh. Seperti itu. Ini dari logika aja loh ya, kita nggak pakai pakem seperti itu. Tetapi yang dimaksud di katurangan ini, katurangan Sri Lumbung sendiri, bahwasanya dari pakemnya duburnya di luar, jadi kotorannya itu jatuhnya di sangkar, bukan di tempat pakan, seperti itu ya. Tapi kalau buang kotornya di pakan itu bukan termasuk katurangan Sri Lumbung, saya tegaskan lagi ya. Nah, dalam pakemnya sendiri, untuk mengetes katurangan Sri Lumbung itu ada 7 kali pindah tempat pakan, 7 kali ganti sakar, 7 kali ganti pindah posisi cantelan. Jadi satu yaitu pindah-pindah pakan, yang kedua gonta-ganti sangkar, yang ketiga itu pindah cantelan. Ya, ini dilakukan 7 kali. Itu di pakemnya. Ya, di pakemnya katurangan sendiri itu memang melakukan pengetesan. Ya, positif atau tidaknya. Itu yang paling banyak itu 12 kali, yaitu di burung perkutut katurangan Songgoratu. Yang lainnya berjumlah 7, seperti itu. Nah, katurangan Sri Lumbung sendiri, jika dalam pengetesannya itu selama 3 kategori tadi, selama 7 kali semua itu lolos, itu bisa dikatakan katurangan Sri Lumbung. Tetapi cuma hanya melihat sekilas saja terus disebut dengan katurangan Sri Lumbung, itu bukan positif 100% katurangan Sri Lumbung. Karena apa? Belum melakukan pengetesan. Kalau pengetesan pertama dipindah-pindah posisi tempat pakannya, baik di atas, di bawah, di belakang, semua ya. Burung masih utuh dengan posisi yaitu ya seperti ini, duburnya keluar, pakannya dipindah ke belakang, burungnya juga ngikut ya, tidurnya di tempat pakannya pindah lagi ke depan, burung juga masih ikut, tidurnya di pakan dan posisi yang tadi ya. Terus keujian yang kedua yaitu gonta-ganti sangkar. Gonta-ganti sangkar pun juga tempat pakannya juga harus pindah-pindah. Nah, terus yang ketiga yaitu posisi cantelan. Posisi cantelan pun sama, pakannya pun harus dipindah juga. Nah, ini dilakukan 7 kali. Ketika sudah semuanya positif, masih utuh, tidak ada berubah, secara otomatis burung tersebut otomatis katurangan Sri Lumbung. Itu dari pakemnya, itu wajib ada pengetesannya. Jadi tidak langsung menyimpulkan itu, tidak. Ya, tidak langsung menyimpulkan itu, tidak, melainkan harus ada pengetesannya. Nah, di kalangan masyarakat, terutama yang sekarang, ya, yang saya pengamatan di sosial media, ada beberapa orang yang menyimpulkan bahwasanya kalau burung perkutut yang tidurnya di tempat pakan itu adalah katurangan Sri Lumbung. Tapi tidak sedetail bagaimana katurangan Sri Lumbung yang asli. Cuma memberikan hanya pemahaman yang tahu saja. Nah, itu yang salah. Ya, itu yang salah. Saya tegaskan lagi, para pemula, nah, terutama pencinta katurangan, jangan gegabah yang namanya penjual dengan penjual mengatasnamakan katurangan. Jangan. Ya, harus cermati, harus hati-hati ketika membeli. Jangan tergiur dengan tipu daya para penjual di era sekarang. Harus hati-hati. Ya, saya tegaskan lagi, semua katurangan itu ada pakemnya, semua katurangan itu ada pengetesannya. Berbeda di era 50 tahun yang lalu ataupun 80 tahun yang lalu ataupun 1 tahun yang lalu, itu tidak ada pengetesannya.
Lah pengetesan ini berlaku sejak boomingnya Katurangan. Nah ini wajib dites. Karena kalau pada zaman dahulu nggak perlu dites, sudah jelas gitu keasliannya. Tapi kalau di era sekarang itu perlu dites, perlu pula dibuktikan. Seperti itu ya. Jadi saya tegaskan lagi di sini Katurangan Selimbung itu kotorannya buangnya ke sangkar, bukan ke dalam pakan. Kalau buang kalau kotorannya buang ke pakan itu bukan Katurangan Selimbung ya, melainkan Katurangan tai. Oh no ya. Terus yang kedua itu perlunya pengetesan ya, dites terlebih dahulu. Kalau sudah positif itu adalah Katurangan Srilumbung seperti itu ya. Jadi ini sebuah edukasi dan tips bagi dulurku semua terutama pecinta burung perkutut lokal alam yang fanatik dengan masalah bab Katurangan ya. Ini harus cermat dalam pembelian, jangan percaya dan gegabah para penjual. Saya tegaskan lagi ya, harus hati-hati seperti itu. Yang namanya Katurangan itu harus ada pengujiannya, jangan langsung percaya seperti itu. Jadi saya akhiri konten kali ini ya tentang mengulas lebih dalam tentang yang namanya Katurangan. Kedepannya lagi saya akan mengulas lebih dalam tentang burung perkutut lokal alam seperti itu. Dan bagi dulurku yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa di share, komen, dan subscribe dulur. Atur Mbah Nuwun.